Marketing itu kerjaannya apa sih? Marketing itu kerjaannya promosi gitu ya? Atau bikin press conference? Atau buka booth di mall atau di tempat umum kayak gitu? Itu semua benar. Berarti kerjaan marketing tuh banyak dong? Banyak. Tapi kebagi-bagi. Di video ini kita bahas satu-satu yuk. Selamat datang di Digital Marketing 101 bareng gue Irfan Setiaji. Nah, ini sebenarnya episode kedua, episode satunya udah jauh lama banget dan ini baru upload lagi setelah sekian lama vakum. Tapi balik lagi, kita pengen ngobrolin dari sesuatu yang dasar, yaitu mengenai marketing itu sendiri, skupnya tuh apa sih? Tapi sebelum itu, gue mau promosi sedikit bahwa sekarang gue punya kreatif agensi bernama Cikal Kreatif. Kalian bisa lihat linknya di cikalkreatif.id. Apa aja yang kita kerjain di Cikal Kreatif ini, kita akan provide semua kebutuhan kreatif kamu terkait foto, video, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu punya produk, kita bisa fotoin, punya bisnis, apapun bentuknya, kita akan bisa bantu untuk mewujudkan konsep kreatif kamu. Oke, balik lagi tentang marketing, kita akan ngobrolin tentang marketing 360, marketing 360, maksudnya 360 derajat. Karena banyak hal yang masuk ke dalam scope atau lingkup dari marketing itu sendiri. Kalau misalnya di awal tadi gue bilang kerjaannya marketing itu apa aja, apakah press conference iya, apakah promosi juga iya, apakah bikin booth atau bikin event itu iya juga, yap, itu semua bagian dari scope atau lingkup kerjanya marketing. Secara keseluruhan, marketing itu dibagi jadi bagian seperti ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ATL atau above the line. Maksudnya, above the line ini adalah promosi di media-media seperti TV, radio, media cetak, dan lain sebagainya. Promosi ini biasanya berupa placement iklan dengan durasi dan waktu tertentu, atau talk show interaktif, atau adlibs kalau misalnya di radio, atau penempatan di media cetak, baik itu koran maupun majalah. Yang selanjutnya adalah BTL atau below the line. Maksudnya menyelenggarakan event atau kegiatan secara offline. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa booth di pusat perbelanjaan, atau seminar, atau workshop, dan lain sebagainya. Biasanya dilakukan di tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang. Seperti saya bilang tadi, ada di mall, atau di pasar mungkin, atau di acara-acara kayak konser dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah digital marketing. Ini bakalan gue bahas banyak di konten-konten berikutnya karena ya masih ada hubungannya sama aktivitas dan pekerjaan gue sehari-hari. Digital marketing ini sebetulnya skupnya luas banget dan bisa dibilang juga sebagai dalam tanda kutip pendatang baru dalam aktivitas marketing. Karena baru ada belum lama lah, katakanlah belum sampai 20 tahun yang lalu. Digital marketing ini bisa mencakup seperti SEO atau Search Engine Optimization, content marketing, baik di website maupun di sosial media. Lalu ada paid promote di sosial media atau di search engine maupun di website-website yang ada hubungannya sama audiens kita dan lain sebagainya. Pokoknya skupnya cukup luas dan akan gue bahas secara detail di konten-konten berikutnya. Untuk itu bisa kali klik dulu tombol subscribe-nya. Yang berikutnya adalah public relation. Sebenarnya ada perusahaan yang nggak menganggap ini atau nggak memasukkan ini ke dalam aktivitas marketing. Maksudnya nggak ada di bawah divisi marketing. Sah-sah aja, wajar-wajar aja, tapi ada beberapa yang menganggap ini aktivitas marketing karena berhubungan sama pihak luar atau berhubungan dengan menyampaikan informasi ke pihak luar. Kegiatan dari bagian public relation ini macam-macam. Bisa berupa press conference, media gathering, PR handling, dan lain sebagainya. Termasuk maju paling depan kalau misalnya perusahaan atau instansi lo lagi dirujak sama netizen karena kelakuan salah satu oknum. Kita nggak usah sebut ya. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir adalah marketing research. Aktivitasnya tentu saja riset yang ada hubungannya sama marketing dan juga kebutuhan perusahaan lainnya. Termasuk untuk inovasi bisnis, pengembangan bisnis, business development, dan lain sebagainya.
Tapi nggak jarang, bagian marketing research ini juga melakukan hal-hal paling dasar seperti menentukan segmentasi, positioning, dan lain sebagainya untuk produk-produk baru yang akan dikeluarkan sama perusahaan. Ternyata luas dan juga banyak ya skup kerjanya. Emang, makanya nggak bisa dihandle cuma sama satu orang, bisa pecah itu kepala. Kalaupun misalnya dihandle sama satu bagian yang terdiri dari beberapa orang, biasanya fungsi-fungsi tersebut tetap ada. Meski demikian, nggak semua fungsi itu perlu untuk dilakukan sama perusahaan. Ya, tergantung kebutuhannya aja. Dan banyak pertimbangan. Beberapa pertimbangannya adalah apakah ada budget untuk kampanye above the line, apakah ada sumber daya untuk kampanye below the line, apakah dengan beberapa aktivitas digital marketing aja sudah cukup mengcover kebutuhan branding dan marketing perusahaan. Kalau iya, ya nggak usah semuanya dikerjain. Cukup beberapa yang kira-kira bisa memberikan impact kepada perusahaan. Oke, mudah-mudahan mengenai marketing 360 ini bisa ngasih lo gambaran atau insight terkait dengan scope atau lingkup di dalam marketing, khususnya buat lo yang lagi pengen berkarir di bidang ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.